Hai everyone, di bulan Oktober ini kita lagi ngomongin tentang karakter. Di minggu pertama kita udah ngomongin tentang self-discipline, minggu kedua tentang obedience atau ketaatan, dan di minggu ketiga ini kita akan ngomongin tentang ketahanan atau namanya endurance. Kenapa perlu endurance? Let us start with prayer first. Lord God, we thank you for our day today Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami masih bisa berada di sini. Kami bisa bertahan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau diajarkan lebih lagi mengenai karakter endurance ini Tuhan. Sehingga kami nggak menjadi orang-orang yang lemah Tuhan, tapi kami menjadi orang-orang yang trained dan juga bisa bertahan, tahan uji, tahan coba Tuhan. Dan biarlah Engkau terus berbicara kepada kami, mengajari kami Tuhan, memberikan kami pengertian demi pengertian, dan biar kami bisa terus menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, in Jesus name we pray. Haleluya, amen. Hari ini kita ngomongin tentang endurance. Nah, nggak akan dipungkiri lah ya, kalau misalnya di dunia ini kita itu pasti punya masalah. Ada musim-musim dimana kita tuh diserang banyak banget masalah. Ada things yang kayak kok masalah gua nggak habis-habis ya. Dan kadang kita suka jealous sama orang-orang yang kayak aduh tuh enak banget hidupnya nggak punya masalah. Sedangkan gua masalah keluarga, masalah ini kayak bertubi-tubi. Udah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing, ketimpa duren, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi you know what? Di Bible, di James 1 ayat 12. Blessed is a man who endures trials, because when he passes the test, he will receive the crown of life that he has promised to those who love him. Menarik banget di sini bahwa orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang yang tahan uji, ya. Orang yang endures trials. Karena apa? Karena pada saat dia pass the trials, ya, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Siapa yang di sini mau mahkota kehidupan? Ya, kalau ditanya siapa yang di sini punya masalah, pasti semua punya. Nah, lihat masalah itu sebagai space, sebagai place juga, dan sebagai chance juga untuk kita punya dan mendapatkan mahkota kehidupan kita. Oke? Nah, di sini di James 1 ayat 12 ini kita ini berbahagia pada saat kita win over the test, ya, menang di dalam setiap pencobaan kita, ya. Dan Tuhan itu gak berjanji untuk memusnahkan setiap masalah kita, gak berjanji untuk hidup kita tuh tanpa masalah. Justru kalau kita hidup tanpa masalah, sama kalau misalnya kita hidup tanpa beban, itu akan membuat kita gak terlatih otot-otot kita. Seperti beban ini. Nah, banyak yang pasti yang udah melek dengan kesehatan, pasti banyak yang bilang weightlifting is very good. It really trains your muscle, ya. Karena apa? Karena ini akan membuat kita, tulang kita ditopang dengan baik, dan metabolisme kita jadi baik, pembakarannya pun jadi lebih baik, dan banyak hal-hal baik lainnya pada saat kita train our muscle. Tapi bisa nggak kita punya hidup yang sehat atau kita punya hidup yang kuat pada saat kita nggak punya muscle, pada saat kita nggak punya beban? Yes, bisa aja mungkin, tapi nggak bertahan lama. Ingat ya guys ya, kalau kata Ade Rai, di umur 30 ke atas, tiap tahunnya muscle kita kalau nggak dilatih berkurang berapa persen gitu. Kalau kalian mau tahu, ya check out di YouTube-nya Ade Rai. Nah, makanya kenapa Tuhan tuh Tuhan mengizinkan beban itu datang untuk apa? Untuk kita melatih otot-otot rohani kita di dalam hidup kita. Sehingga kita mempunyai otot yang lebih kuat di dalam pengampunan, di dalam kasih, di dalam doa kita, di dalam hidup kita di orang lain, di dalam kita face the trials yang lebih berat lagi. Nah, muscle kita di-train. Tapi pada saat kalau kita nggak di-train, pada saat kita mendapat beban ini, akhirnya kita meleleh, ya nggak sih? Jadi orang yang lemah, jadi orang yang nggak tahan
terhadap masalah-masalah tersebut. Makanya ada dua main components di dalam di dalam endurance ini untuk improve our endurance, which is heat and pressure. Nah, heat itu tuh kayak kira-kira pada saat kita dihadapkan dengan situasi dihadapkan dengan masalah-masalah di dalam hidup kita. Masalah yang panas ya, hot banget nih percakapannya. Dan kalau misalnya kita lagi konflik sama orang itu kan panas banget, kayak mau marah banget kan ya. Nah, tapi kita lihat deh kalau misalnya diilustrasikan, apakah kita mau seperti berlian yang makin panas justru dia makin bersinar, right? Dan dia tetap seperti bentuknya, which is diamond, nggak berubah. Atau kita mau menjadi lebak babi gitu, yang makin dipanasin makin meleleh, makin kayak aduh, mentally kita broken, terus kita jadi menyalahkan semua, kita jadi lemah, jadi meleleh. Aduh, Aing nggak melayani deh, Aing nggak usah ke gereja deh, kayaknya nggak ada energi, atau menyalahkan Tuhan dan lain-lain. Nah, heat ini justru membuat kita harus terus bertahan, karena heat ini mengajarkan kita seperti di Proverbs 27 verse 17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Nah, konsep besi menajamkan besi ini adalah orang yang sekitar kita yang bisa menajamkan kita, orang yang challenging ya. Harus ada, kalau misalnya kalian suka di dapur ya, harus ada besi lainnya untuk menajamkan besi lagi, sehingga pada saat kita cut through the meat itu lebih enak, nggak perlu pakai effort banget. Nah, makanya selalu harus ditajamkan, karena perlu untuk kita punya orang yang menajamkan kita, sehingga kita nggak jadi tumpul secara mind, secara rohani kita, secara mental kita. Makanya kenapa kita punya komunitas-komunitas yang nggak cuman encourage kita, tapi slap us in the face untuk kasih tahu kita bahwa kita tuh salah, bahwa kita tuh udah melenceng dan lain-lain. Makanya harus build strong relationship to one another. Bukan milih, oh gue maunya main sama ini eksklusif. Nah, di situ kita nggak bisa bertumbuh. Makanya kenapa banyak banget kalau misalnya kalian lihat marriage itu sebenarnya banyak yang attracted to other sides of your lebih ke beda banget dari kalian. Karena apa? Di situ adalah place for us to grow di situ, ya. Makanya Tuhan mau kita tuh untuk bertumbuh di dalam perbedaan itu, bertumbuh di dalam challenging person itu, bertumbuh di dalam situasi yang mungkin hard situation for us, panas, situasi yang panas di dalam kita. So kita understand, mengerti kenapa Tuhan membentuk kita di situ, ya, biar kita semakin serupa sama Tuhan dan shine bright like a diamond, ya, bukan bukan lard, oke? Nah, pressure. Kalau kalian tahu ya, di desert, di padang gurun itu ada palm tree yang menghasilkan buah yang manis, which is kurma ya. Kurma itu buahnya manis banget kalau kalian pernah coba. Nah, itu tuh padahal tumbuh di padang gurun, di situasi sebenarnya nggak kondusif buat pohon tumbuh. Even air aja you harus cari di mana gitu. Dan sekelilingnya nggak ada tuh yang namanya air mengalir, adem, angin-angin sepoi-sepoi, dan itu bertumbuh di udara yang ekstrim. Kalau panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget. Makanya kenapa, you know what, kalau misalnya di benih kurma ini pada saat dia ditanam itu ditaruh batu-batu, sehingga apa? Sehingga dia sebelum naik ke atas dia berakar dulu, mencari sumber air. Ya, akarnya kuat dulu, dia bertumbuh ke bawah dulu, ke dalam dulu, sehingga pada saat dia sudah kuat di dalam fondasinya, pada saat dia naik dia nggak gampang goyah karena dia punya akar yang kuat. Haruslah kita seperti itu, orang-orang Kristen. Kita punya akar yang kuat di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam akar kita, di dalam iman kita kepada Tuhan, sehingga pada saat kita face trials, face extreme situation, kita nggak gampang jatuh dan goyah, sehingga kita menjadi seperti seperti pohon palem, seperti pohon kurma yang bisa bertumbuh dan
Nggak cuma bertumbuh, bertahan di cuaca ekstrim, dan menghasilkan buah. So, kita harus punya complete trust to the Lord. Kita harus punya iman yang kuat seperti akar pohon kurma ini. So conclusionnya adalah di 1 Peter ayat 4-12. Friends, when life gets really difficult, don't jump to the conclusion that God isn't on the job. Instead, be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. This is a spiritual refining process with glory just around the corner. Jadi jangan lihat bahwa Tuhan tuh nggak bekerja. Hey, God is always working, even though you nggak ngeliat gitu. Always working. Makanya kenapa dia tidak mengambil beban ini, sehingga kita bisa terus melatih otot-otot kita. Dan itu benefitnya buat apa? Buat kita yang mendapat mahkota kehidupan, kita yang bertahan di dalam pencobaan, kita yang menjadi orang-orang yang makin serupa dengan Tuhan. So, whatever we are going through, God want us to keep on moving, ya. God allows, dia mengizinkan heat and pressure terjadi di dalam hidup kita karena through this trial, ya, kita nggak cuman only build our endurance, tapi kita refine our character and make us more like Christ. So, untuk reflectionnya kalian coba tanyakan di dalam hati kalian, di dalam teman-teman kalian juga. Are you avoiding conflicts? Maunya cuman lari dari masalah, lari dari konflik, lari dari situasi-situasi yang susah. Dan kenapa? Kalau misalnya seperti itu, kenapa? Apa yang membuat kalian lari dari konflik? Dan yang kedua adalah, how does pressure in your life make you a stronger person? Nah, kalau kalian mau tahu, jangan sampai pressure itu membuat kalian menjadi lemak babi, tapi pressure itu menjadikan kalian seperti diamond. So shine bright like a diamond, keep endured ya in your life, dan selalu tahu dan selalu berakar di dalam Tuhan. Sumber mata air itu sumber kasih. So God bless and have a blessed Tuesday.